semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Santika Ragil Saputri, NPM A1 M020019. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai materi gaya dan gerak. Materi ini terdapat di kelas 7 Kurikulum Merdeka. Pada video sebelumnya, kita telah membahas apa itu gerak. Ada yang masih ingat nggak apa itu gerak? Jadi, gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat terhadap titik acuannya. Pada video kali ini, saya akan mengajak adik-adik semua untuk belajar mengenai gaya. Jangan lupa ikuti videonya. Adapun capaian pembelajaran kita yaitu pelajar diharapkan mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya untuk menyelesaikan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran: memahami konsep gaya terhadap benda, resultan gaya, macam-macam gaya, gaya gesek beserta keuntungan dan kerugiannya, serta hukum Newton pada suatu benda. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu belum apa itu gaya? Jadi, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak atau berpindah tempat. Kursi yang awalnya diam ketika didorong maka akan bergerak atau berpindah tempat. Gaya dilambangkan dengan F. Sedangkan satuan gaya yaitu Newton. Lalu rumus gaya dapat kita tuliskan F sama dengan M dikali A. Keterangan, di mana F sama dengan gaya, satuannya Newton, M sama dengan massa, satuannya kilogram, dan A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Gaya termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, apabila ada pergerakan pada sebuah benda, dapat dikatakan bahwa benda tersebut mendapatkan sebuah gaya. Nah, gaya ini dapat mempengaruhi benda. Apa saja sih? Yang pertama, berpengaruh terhadap arahnya. Yang kedua, berpengaruh terhadap perubahan bentuk. Yang ketiga, berpengaruh terhadap perubahan kecepatan. Yang pertama, gaya berpengaruh terhadap arah benda, jadi menyebabkan perubahan arah terhadap benda. Pernahkah kalian melihat orang yang bermain bola? Bola yang awalnya menggelinding lalu ditendang, artinya orang tersebut memberikan dorongan melalui tendangan. Nah, bola yang awalnya ke arah barat, karena ditendang, maka bisa berubah arah misalnya ke arah timur. Yang kedua, gaya dapat berpengaruh terhadap perubahan bentuk. Contohnya ketika adik-adik sedang bermain plastisin. Ketika adik-adik menekan plastisin, nah tekanan yang adik-adik berikan berupa gaya yang bekerja sebesar luasan tertentu, yaitu sebesar jari yang menekan. Tekanan yang dihasilkanlah yang dapat merubah bentuk benda. Jadi, ketika gaya bekerja atau diaplikasikan di luasan tertentu terhadap benda, disitulah terdapat tekanan yang menyebabkan benda berubah bentuk. Dan yang ketiga, gaya juga berpengaruh terhadap perubahan kecepatan. Seperti bola yang menggelinding pelan ketika ditendang, bola tersebut menjadi bergerak dengan cepat. Nah, dalam membahas gaya ini, kita akan mengenal apa itu resultan gaya. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu resultan gaya? Ayo kita bahas bersama. Resultan gaya adalah hasil penjumlahan dari seluruh gaya yang bekerja pada suatu benda, baik yang searah ataupun yang berlawanan arah. Resultan gaya adalah bahasa lain dari penjumlahan. Lalu, bagaimana kita dapat menghitung resultan gaya? Untuk menghitung resultan gaya, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Gambar tersebut merupakan contoh dari resultan gaya searah, karena dapat dilihat arahnya yang diberikan kepada benda itu searah. Gaya yang pertama atau F1 sebesar 30 Newton.
Gaya yang kedua atau F2 sebesar 15 Newton. Yang ditanya adalah resultan, sehingga kita menggunakan rumus F1 ditambah F2, yaitu 30 ditambah 15, hasilnya 45 Newton. Tetapi bagaimana jika gayanya berlawanan arah? Jika gayanya berlawanan arah, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Panah pada gambar menunjukkan gaya yang berlawanan arah, yaitu F1 atau gaya yang pertama sebesar 55 ke arah kanan, sedangkan gaya yang kedua atau F2 sebesar 60 ke arah kiri. Jadi dapat kita tuliskan F1 sama dengan 55 Newton, F2 sama dengan 60 Newton. Yang ditanya adalah resultan, jadi kita menggunakan rumus R sama dengan F1 plus min F2 sama dengan 55 ditambah min 60 sama dengan min 5 ke arah kiri. Karena hasilnya min, maka dapat kita tulis ke arah kiri ya. Ketika terdapat gaya yang berlawanan arah, maka gaya yang diberikan saling meniadakan. Jadi bukan tanda minusnya yang meniadakan, tetapi berlawanan arahnya yang meniadakan. Jadi gaya yang lebih kecil akan meniadakan gaya yang lebih besar. Dan jika gayanya sama besar, maka hasilnya sama dengan 0. Berikut merupakan contoh resultan gaya searah, karena gaya yang diberikan oleh orang pertama dan gaya yang diberikan oleh orang kedua searah. Video berikut merupakan contoh resultan gaya berlawanan arah, karena pada video tarik tambang berikut, kelompok pertama menarik ke arah kanan dan kelompok kedua menarik ke arah kiri. Jadi, nilai plus atau min pada gaya itu hanya menandakan arahnya saja. Lalu, apakah gaya dapat bernilai 0? Ya, mungkin saja. Hal ini bisa terjadi jika dua orang memberikan gaya yang sama besar dengan arah yang berlawanan, maka besar gaya sama dengan 0. Sekarang adik-adik perhatikan video berikut. Ini merupakan macam-macam dari gaya. Ketika adik-adik menarik meja, pernahkah terdengar suara krek-krek yang dihasilkan meja dan lantai? Hal ini terjadi karena adanya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan, dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek sendiri sebetulnya merupakan gaya yang berusaha untuk menahan benda supaya tidak bergerak. Lalu, kenapa benda tetap bergerak? Hal ini karena adanya gaya yang bekerja pada benda lebih besar dari gaya geseknya. Semakin licin lantai, maka gaya geseknya semakin kecil, sehingga bunyi yang dihasilkan semakin pelan atau bahkan tidak terdengar. Jadi, gaya gesek akan diabaikan jika bidangnya sangat licin. Selain gaya gesek, ada pula gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara benda-benda di alam semesta. Misalnya, buah yang jatuh dari pohon, atau benda yang kita lempar ke atas maka akan jatuh ke tanah. Setiap benda memiliki massa, sehingga terjadi gaya tarik-menarik untuk saling mendekat. Contohnya, buah yang jatuh dari pohon. Buah memiliki massa misalnya M2, dan bumi memiliki massa misalnya M1. Buah akan jatuh menuju bumi karena massa buah jauh lebih kecil, sedangkan massa bumi sangat besar, sehingga bumi memiliki kuasa untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Itulah sebabnya semua benda akan jatuh ke bumi. Selanjutnya gaya magnet, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara objek yang memiliki medan magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet juga memiliki garis-garis gaya yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ketika kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Selanjutnya gaya pegas, yaitu gaya yang timbul pada benda elastis, misalnya pada karet. Ketika karet ditarik, maka akan kembali pada posisi seperti semula.
Ada pula gaya otot, yaitu gaya yang dilakukan oleh otot-otot di dalam tubuh, misalnya saat mendorong gerobak atau mengangkat beban. Baiklah adik-adik, dalam materi gerak dan gaya ini kita juga akan membahas mengenai hukum Newton. Ada yang tahu nggak sih siapa ilmuwan yang berjasa dalam hukum Newton ini? Ya, jadi ilmuwan itu bernama Isaac Newton, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Adik-adik di sini tahu nggak sih hukum Newton itu ada berapa? Ada 3 ya adik-adik. Yang pertama ada hukum Newton 1, ada hukum Newton 2, dan ada hukum Newton 3. Yang kali ini kita akan membahas mengenai hukum Newton 1 terlebih dahulu. Bunyi dari hukum Newton 1 ini yaitu jika gaya total yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Contohnya yaitu sebagai berikut. Contohnya ketika naik motor lalu direm, maka penumpang akan bergerak ke depan. Kondisi awal yang mulanya penumpang dan motor bergerak ke depan, ketika motor direm, maka motor akan mendapatkan gaya, yaitu gaya gesek, sedangkan penumpang tidak mendapatkan gaya. Cenderung penumpang akan terus bergerak ke depan, sedangkan motornya berhenti. Itulah yang menyebabkan penumpang akan bergerak ke depan. Selanjutnya kita masuk ke hukum Newton 2. Ada yang tahu apa sih bunyi hukum Newton 2 ini? Jadi bunyi dari hukum Newton 2 ini yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Contoh dari hukum Newton 2 ini yaitu sebagai berikut. Mobil yang melaju kencang di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya. Hal ini berbanding terbalik dengan massa mobil tersebut. Jika massa mobil semakin kecil, maka percepatannya akan semakin besar, sehingga lebih mudah memberi akselerasi kepada mobil yang massanya lebih besar. Sekarang kita masuk ke hukum Newton 3. Adapun bunyi dari hukum Newton 3 ini yaitu jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang kedua ini akan mengerjakan gaya pada benda yang pertama, yang besarnya sama dengan gaya yang diterima tetapi arahnya berlawanan. Contohnya yaitu sebagai berikut. Saat kita mendorong dinding, maka kita bisa merasakan tekanan yang sama besarnya dengan kekuatan yang kita berikan ke dinding tersebut. Kekuatan yang kita beri ke dinding disebut gaya aksi, sementara kekuatan yang kita rasa dari si dinding disebut gaya reaksi. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Resultan gaya adalah hasil penjumlahan seluruh gaya yang bekerja pada suatu benda. Macam-macam gaya yaitu ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya pegas, gaya otot, dan lainnya. Ilmuwan yang menciptakan teori hukum Newton bernama Isaac Newton, yaitu seorang ilmuwan dari Inggris. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Sekian vlog pembelajaran mengenai materi gaya. Semoga video ini dapat membantu adik-adik dalam memahami materi gerak dan gaya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!